game kan, aku jadi suka nih ngeliatnya nih. Oke, sekarang kita bakal ngomongin tentang apa itu desain game, ya. Jadi di lesson kedua, di modul kedua ini ya, teman-teman ya, aku pengen kalian tuh buat sebuah cerita nantinya, ya, karena nanti kita akan bikin sebuah cerita dari lesson 1 ini sampai ke lesson 10 nanti. Jadi full modul 2 kita akan bikin cerita. Ceritanya tuh aku spill ya. Kita akan bikin cerita bakal nyelamatin Tuan Putri, ceritanya gitu. Jadi aku minta kalian dari lesson sekarang ya sampai seterusnya itu satu file aja. Jadi jangan gonta-ganti file. Mungkin akan agak berat nih. Mungkin buat yang spek komputernya agak kurang, pasti agak ngelek-ngelek banget. Tapi nggak apa-apa, dijalanin aja dulu. Karena udah banyak banget yang dari kelas-kelas lain juga eh, komputernya tuh bahkan ada yang sampai harus di service ya kan. Karena emang lumayan berat sih di modul kedua ini ya. Oke, oke. Lanjut nih. Nah kemarin, di minggu kemarin ya. Di minggu kemarin itu kita udah ngebahas tentang apa ya, toko Robux ya kalau nggak salah ya. Toko Robux ya kemarin ya? Toko Robux ya, iya benar. Kita Ya, udah Ustaz. ya banyak lah ya. Kita udah dari modul satu kemarin kita udah banyak banget ngebahas tentang skrip-skrip khususnya ya. Jadi di modul kedua ini nggak menutup kemungkinan kita akan bahas skripnya juga gitu. Eh, Aku harap teman-teman semua udah paham dengan tools-tools yang ada di Roblox Studio ya. Apa itu select, move, scale, rotate, ya, toolbox, editor, part. Aku harap kalian udah paham ya cara-caranya ya. Dan kayak misalkan cara-cara yang paling standar itu kayak tolong tambahkan script di dalam part atau di dalam part satu misalkan. Tambahkan script di dalam part satu. Kalian udah harus paham ya kayak tambahkan script di dalam part satu berarti part satu plus tambahkan script. Kalian juga harus paham di sana karena di sini kita udah lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi cara-caranya. Nah, sekarang juga kita juga udah tahu ya. Kemarin kita ada bikin-bikin script dan segala macamnya. Ada landscape, bangunan, ada rintangan. Terus cara screencast juga sebenarnya aku nggak perlu ngajarin sih sebenarnya karena di dalam Roblox itu lumayan jelek sih eh, gambarnya ya. Kalau mau yang bagus itu pakai OBS. Tuh. Mister, Kenapa? saya mau izin dulu, Mister. Ini kemana tuh? Boleh, boleh dulu, nggak, Mister? Boleh dulu keluar nggak? Ini Roblox Studio saya tidak bisa, tidak bisa masuk, butuh di restart, Mister. Oh, ya boleh nggak apa-apa nggak apa. Jadi Silakan. butuh keluar dulu dari pelajaran, boleh nggak, Mister? Tunggu dulu sebentar. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Oke, izin dulu ya, Mister. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang itu aku akan mau nanya nih ke kalian. Apa bedanya desain grafis dan game designer? Kita yang di awal dulu pertemuan kan kita belajar game designer ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang desain game. Kira-kira bedanya desain game sama game designer itu apa? Ada yang bisa speak up? Coba, ayo satu orang atau yang mana? Bedanya desainer game dan juga desain game. Salah. Bedanya game designer sama desain game.
Ada yang mau jawab? Nggak apa-apa, jawab aja kalau ini nggak apa-apa. Boleh. Kira-kira bedanya apa nih? Antara game designer dan juga desain game. Coba, siapa yang mau speak up? Bedanya apa? Antara game designer sama desain game. Ayo, siapa? David? Apa David? Desainer. Game designer sama desain game. Bedanya apa tuh? Ayo, kalian harus tahu nih bedanya. Jangan cuma main Roblox, tapi harus tahu nih. Game designer versus desain game. Apa itu? Game designer dan desain game. Syafiq, tahu nggak Syafiq? Muhammad Syafiq? Harus sudah Jaki? saya sudah kembali Raffi? Mister. Oke, Rafasya. Oke, ayo kita bahas dulu nih. Apa bedanya desain game dan juga game designer? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, bedanya game designer dan desain game. Desain game itu membuat game, desainer game itu membuat kayak propertinya enggak sih? Membuat properti Hmm, untuk masih belum tepat. Game designer. Kita waktu lesson 1 dulu kan kita pernah ngomongin game designer kan. Sekarang kita ngomongin desain game. Oke. Jadi sebenarnya gampang sih, teman-teman. Kalau desain game itu udah jelas ya. Proses. Desain game itu proses. Proses pembuatan gameplay game yang akan di-develop atau yang akan dikembangkan. Nah, sedangkan untuk game designer itu adalah pembuatnya. Jadi beda ya. Game designer adalah yang ngebuat game. Contoh gini, aku adalah seorang programmer. Ada R tuh di belakang, programmer. Artinya ya aku yang membuat program. Kalau aku adalah game designer, adalah yang membuat desain game. Gitu. Ya. Aku adalah teacher. Teacher itu berarti guru. Ya kan? Yang mempelajari gitu kan. Yang ngasih tahu kalian. Gitu ya. Jadi game designer, programmer, terus apa lagi ya? Yang belakangnya R tuh. Tapi nggak harus belakangnya R juga sih. Ya, jadi intinya untuk game designer itu yang buat kalian nih, kalian sekarang kan bikin game. Ya kalian itu namanya game designer. Jadi kalau ditanya kamu les apa? Aku les Roblox Studio. Itu salah, ya. Kalau ditanya kamu les apa? Aku les jadi game designer, gitu ya. Nah, kalau desain game itu proses. Kayak kemarin contoh kita bikin bangunan rumah. Berarti kan kita mendesain rumah, kita membuat rumah, ya kan? Tuh bedanya ya. Jadi harus tahu ya, bedanya desain game dan juga game designer. Nah, untuk desain, ya tim pengembang game itu terdiri dari banyak loh. Ada desainer game, ada desainer doang. Nah, ini apa nih bedanya nih desainer game sama desainer doang nih? Ya kan, biasanya kalau desainer game itu ya udah jelas ya dia yang mendesain game ya. Dia yang jadi desain game itu bukan cuman sekedar kayak kalian desain tampilan, tapi desainer game itu yang merancang. Kayak merancang alur cerita, segala macam ya. Nanti kita akan bahas nih topik-topik ini nih ya hari ini. Nah, kalau desainer yang biasa itu apa? Banyak ya. Misalkan desainer ini bisa desainer artis tiga dimensi. Ada yang tahu nggak? Artis tiga dimensi itu namanya apa?
Coba, ada yang tahu nggak artis 3D? Namanya apa sih itu? Kira-kira Oh, artis 3D itu apa sih? karena kayak bikin benda yang 3 dimensi. Mas, betul banget ya. Jadi artis 3 dimensi ya, itu yang bikin model 3 dimensi benar. Kayak kemarin bikin rumah, bikin apa lagi? Bikin lampu ya, lampu taman segala macam ya itu tugasnya artis 3 dimensi itu. Ada namanya desainer suara. Ya, kalau kalian main game-game horor, nah dia nih yang bikin. Jadi bukan kalian kira bikin game itu semuanya kalian yang bikin. Enggak. Kalau kalian kayak gitu dunia kerja bakal capek banget. Serius. Kalian bikin game. Semuanya tuh kalian bikin. Desain gamenya, modelingnya, 3D-nya, suaranya, codingannya. Yang ada kalian mabuk nanti. Nggak mungkin ya. Jadi udah punya perannya masing-masing. Ada bagian-bagiannya. Ada desainer game, desainer, artis 3D, desainer suara. Ada programmernya. Gitu. Ya kayak kalian sekolah aja deh. Sekolah, apa sekolah itu full. Kepala sekolahnya yang ngajar kan enggak. Kepala sekolah, ada guru, ya kan, ada satpam, ada guru juga ada banyak lagi kan turunannya ya. Guru tuh ada guru bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Cina, ada bahasa Inggris, ada lagi turunannya tuh. Itu baru dari bahasanya doang, guru bahasa. Belum lagi nanti ada yang namanya guru IPA. IPA itu dibagi kalau SMA, ada fisika, ada biologi, ada kimia. Nah, itu jadi punya perannya masing-masing, teman-teman. Gitu. Jadi bukan cuman kalian game designer, ya kalian bikin semuanya enggak. Capek kayak gitu ya. Aku kepencet. Sorry, sorry, sorry. Aku pencet. Nah, nah di sini. Bagaimana seorang desainer game dapat menjelaskan. Nah, ini kalian kan sekarang desainer game ya namanya ya. Kalian. Gimana caranya menjelaskan kepada timnya game apa yang akan mereka kembangkan serta bagaimana cara mempresentasikan idenya kepada investor. Ada yang bisa jawab? Gimana caranya seorang desainer game nih mau ngejelasin kalau kamu tuh pengen bikin apa? Kira-kira caranya gimana? Apakah dengan cara kita ngobrol kayak gini? Kayak nanti Mister mau bikin game horor, ya. Game horor ini nanti ada kayak gini, kayak gitu. Apakah seperti itu caranya? Bi- bi- Bisa sih, Bisa. bisa gitu. Tapi apakah bisa diingat selalu sama orang lain dan apakah itu profesional nggak? Kira-kira. Kayaknya enggak deh. Enggak Nggak sih. profesional. Kita butuh yang namanya dokumen desain. Oh, oh iya dokumen. Astaga. Iya, kita Catatan, butuh yang namanya, ya betul, dokumen catatan. desain. Agar orang lain tuh bisa paham sama apa yang kamu buat, bisa ngerti. Mungkin kalau kamu nanti masuk sekolahnya itu sekolah desain, itu ada ya, sekolah desain itu ada namanya storyboard. Aduh, misal pernah ikut pelatihan 3D motion graphic, itu pakai banget tuh yang namanya storyboard. Ada nanti kalau kamu belajar desain, mungkin itu ada. Oke. Desain dokumen itu apa? Desain dokumen itu adalah dokumen di mana desainer game harus menjelaskan game secara detail. Iya dong, pasti. Kalau kalian ngomong doang, pengen bikin ini, pengen bikin ini, pengen bikin ini. Tiba-tiba besoknya tanya, bikin apa sih gamenya? Lupa dia pasti. Lupa. Kemarin ngomong apa ya? Gitu kan. Nah, jadi perlu yang namanya dokumen desain. Untuk menjelaskan ide game kalian secara detail. Nah, untuk dokumen desain ini kita akan pelajarin sekarang. Ya, teman-teman ya. Contoh di sini. Aku pengen satu orang, mungkin siapa aja yang boleh bercerita tentang ini. Mari kita lihat game seperti apa yang akan mulai kita buat hari ini.
Kira-kira dari video ini, menurut kalian genre gamenya apa? Ada yang bisa jawab? Saya kayak petualangan dungeon atau ya kayak petualangan Nah, kastil-kastil. betul ya. Betul. Apa genre game ini adalah game petualangan atau game adventure. Bener nih, Rafasya ya. Yang lain mana nih suaranya nih? Masa Rafasya dong? Betul ya, Hmm. adventure. Yang dimana genre permainan ini dan dimana pemain berinteraksi dengan karakter lain dan dunia sekitar untuk memecahkan kaki dengan petunjuk bergerak ke arah tujuan. Nah, inilah yang akan kita buat khusus di modul kedua ini. Kita akan membuat game quest atau game adventure. Tuh ya. Oke, itu tadi tentang genre. Sekarang, kita akan pelajari apa hari ini? Kita akan belajar prinsip-prinsip mengisi dokumen desain, mulai mengisi dokumen desain, dan kita akan pelajari cara membuat narasi dalam game. Oke, aku harap teman-teman boleh dibuka course-nya. Kita akan masuk ke dalam course kita. Mister, apakah kita bikin game di Roblox Studio lagi? Maksudnya bikin Mungkin dong. oke. Ini baru teori doang, awalnya teori, nanti di akhir kita bikin. Dan juga apakah share share screen? Nggak usah, nggak usah. Buka aja dulu course-nya. Nanti kalau di Roblox Studio baru di share screen aja. Oke, di lesson pertama ya, modul kedua. Nah, klik yang nomor satu, namanya adalah desain dokumen. Nah, di sini, kalau kalian menemukan kayak gini ya, kalian klik aja yang ini, template dokumen desain, teman-teman. Nah, kayak gini ya, ini sederhananya sih sebenarnya. Jadi kalau udah dibuka ininya nih, kalian nggak bisa ketik, guys. Kalian nggak bisa ketik apa-apa di sini itu. Kalian coba aja ketik nggak bisa. Ya, caranya adalah kalau bisa diketik, kalian klik file di pojok kiri atasnya ada file. Nah, habis itu kamu klik yang buat salinan atau yang make a copy. Bahasa Inggrisnya make a copy ya. Bahasa Indonesia buat salinan. Nah, udah diklik aja buat salinan. Dia otomatis dia bakal buka tab baru. Nah, seperti ini kalau kayak gini kalian udah bisa ketik-ketik tuh. Tuh, misalkan ketik-ketik. Ini. Gitu. Oke, di sini aku bakal mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai desain dokumen ini. Oke, yang pertama, nama. Nama ini adalah judul ya. Judul game kalian. Ceritanya judul game kalian itu apa? Nah, kamu pengen bikin gamenya itu bertemakan apa? Kok bertemakan apa sih? Judulnya apa maksudnya? Nanti temanya apa gitu kan? Nah, judul di sini. Misalkan aku pengen bikin judulnya itu adalah apa ya? eh Contoh deh, Granny deh, Granny. Kalian udah pasti sering ngeliat atau ngedengar nama Granny ya? Ya, Nah, Granny itu genrenya apa sih? horor. Horor. Oke, aku harap kalian udah mulai paham genre ya. Coba bisa disebutin nggak? Genre itu ada berapa banyak sih? Ada berapa sih genre? Coba, Banyak. yang kalian tahu. Ya, coba disebutin. Genre itu ada apa Ada aja sih? genre petualangan, ada genre horor, ada genre apa lagi tuh, Pak? Parkour. Parkour termasuk gak sih? Platform itu genrenya platform, Oh, platformer ya. platform, eh, apa lagi? Lagi ayo. Peperangan, bisa juga genre peperangan. Oke ya. Itu doang sih yang saya tahu. Oke, ya betul ya. Yang kamu sebut itu betul kok, benar-benar ya. Jadi,
genre itu ada banyak ya. Kalau kita tahu film ya, itu sama sih kayak di film genre-genrenya ya. Kayak misalkan genre horor, terus ada lagi genrenya komedi, ada lagi sport, sport ya, game-game bola kan sport Oh, kan genrenya. Ada genrenya liga, ada RPG, ya kan? astaga, astaga. Terus ada platformer kayak Mario Bros, Sonic tuh jatuhnya platformer ya. Adventure juga platformer. Jadi genre itu nggak cuma satu kalian tulis horror enggak. Bisa kalian tulis juga misalkan horror quest. Kenapa aku sebut quest? Karena di game genre Granny ini kita kan disuruh mencari petunjuk. Benar nggak? Benar-benar butuh kerjakan Iya, misi. berarti ada adventure-nya, ada quest-nya, ada misinya, ya kan? Makanya aku tambahin horror quest. Gitu ya. Oke. Oke, aku harap genre udah ada paham nih ya. Yang lain nih, selain Rafasya, ayo mana nih? Udah paham belum sama genre? Ayo, Sudah. sudah ya. Oke, lanjut lagi. Mekanisme game. Nah, mekanisme game ini adalah jalannya game kalian itu ngapain aja sih tujuannya? Nah, mungkin dong. Nggak ada sejarahnya game itu nggak ada tujuan. Pasti ada Tujuan. tujuan. Nggak mungkin kalian main game tiba-tiba nggak ada tujuannya nggak mungkin. Ya ada. Nggak, iya, betul. Nggak mungkin buat ada tujuannya. Apa yang harus Oh, dilakukan, apa yang harus dikerjakan, gimana cara ya, selesainya. betul banget. Contoh di game Granny ini, mekanismenya apa sih kalau kalian sering main game ini? Pertama itu kalau mulai butuh cari kayak petunjuk untuk dapatkan item-item untuk buka pintu seingat saya. Betul banget, Iya, mencari item untuk meloloskan diri sendiri, dari Granny. betul. Nah, terus ada lagi nggak kira-kira kali ini? Iya, lari dari Granny-nya. Bisa, bisa. Kita berarti gini ya, mekanismenya adalah eh, menghindari ya, Ya, menghindari dari kejaran ini. Granny. Betul, betul banget. Ini adalah mekanisme game kita. Betul. Jadi nanti kalau ditanya, kamu mau bikin game apa? Game Granny. Genrenya apa? Horror. Terus gamenya itu gimana sih mekanismenya? Gitu kan. Oh ya, nanti kita akan mencari sebuah item, gitu kan. Nah, itemnya itu pakai untuk meloloskan diri nih dari Granny lewat pintu, gitu kan. Kita cari dulu itemnya. Terus kita juga diwajibin untuk menghindari kejaran dari Granny, gitu kan. Karena kalau kita kena Granny, kita ketangkep, kita mati. Nah, Ya, itu ada betul. mekanismenya, ya kan. Ini wajib ada, gitu. Sama aja kayak di contoh Mobile Legends deh. Mobile Legends nih, pasti kan sering main ya Mobile Legends nih. Contoh Ya, Mobile Legends, mekanismenya apa? Mekanismenya pertama, tahanan. kita harus apa namanya? Ngejungle ya kan, mencari jungle untuk naik level ya kan. Pertama, ya kan. Terus habis itu kita disuruh ngelawan musuh, ya kan. Nanti kalau kita sudah melawan musuh, kita bakal dapet ya level ya kan, level lebih tinggi gitu kan, XP-nya nambah. Itu ada mekanismenya. Terus kita diwajibin untuk menghancurkan turret. Kalau kita nggak menghancurkan turret, nanti kita kalah. Itu ada mekanisme-mekanismenya. Jadi semua game itu pasti ada mekanisme kayak Mario Bros. Mekanismenya apa? Ngumpulin koin ya kalau Koin, Mario Bros. koin, koin. Koin. Terus kita Kalahkan musuh, ya selamatkan tuan betul. putri dari itu Nah dari kadal naga naga ya. naga. Iya betul tuh ada. Semuanya pasti ada mekanismenya. Itu. Ada pertanyaan nggak yang lain tentang mekanisme nih? Nah ya. Ya, Oke. Nah setting. Apa itu setting? anu tadi kayak pengaturan, pengaturan dalam untuk gamenya. Yang lain setting itu apa? Ada yang tahu? Setting. Salah.
setting di dalam game itu bukan pengaturan. Setting itu ada setting tempat, setting waktu, setting latar. Oh, Nah, kalau kalian belajar bahasa Indonesia, kalian udah sampai ini belum sih? Kayak ngomongin setting waktu, setting tempat, orang pertama, orang kedua, udah belajar belum bahasa Indonesia kalian pelajarannya? belum Kak. Belum ya? Nah, Saya aku belum dulu Kak. SD udah belajar tuh SD. Ya mungkin nanti kalau kalian belajar, biasanya tuh SD sih harusnya udah sih zaman aku SD udah belajar sih itu. Itu nanti kalian belajar ini. Biasanya tuh disuruh ngumpulin ini nanti, ngumpulin novel atau buku deh. Nah, nanti kalian juga disuruh kan biasanya tuh disuruh kayak judul bukunya apa, kapan tahun Cuman terbitnya, literasi nggak sih namanya? deskripsinya apa. Ah, udah belajar itu belum? Bahasa Indonesianya? Belum Kak. Belum Belum. ya? Ya, Itu nanti itu ada tuh biasanya itu bahasa bukan Indonesia. pelajaran literasi ya? Oh, kalian namanya literasi sekarang ya? Kayak gitu ya? Iya Kak, pelajaran Kalau dulu literasi. punya Mister itu digabung, ya bahasa Indonesia ya udah bahasa Indonesia belajar kayak gitu juga. Nggak ada kelompok-kelompok kayak gitu sih. Kalau sekarang SD itu apa sih namanya? Pelajarannya aku lupa deh. P5 ya? Pakai buku Oh, apa tuh? P5. Buku, iya buku apa namanya? Aku nggak tahu lagi buku apa tuh. Buku apa gitu? P5. Ah, ini udah nggak ada ini kan kayak bahasa Indonesia. Maksudnya buku apa sih namanya tuh nggak salah lagi. Ya pokoknya katanya P5 aja. Oke, back to topic ya. Setting. Setting itu adalah tadi apa ya? Kayak setting tempat, setting waktu. Nah, setting itu ada tiga, teman-teman. Tiga, tiga. Yang pertama itu ada masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Contoh, Granny. Granny ini masa lalu atau masa depan? Atau masa sekarang, kira-kira menurut kalian? Iya, masa lalu. Masa Oke, berarti settingnya masa lalu. bukan, bukan. Bisa settingnya masa lalu. Setting, namanya adalah setting tempat. Setting tempat, sorry. Setting waktu. Setting waktunya adalah masa lalu. Nah, kalau setting tempatnya di mana kira-kira? Rumah-rumah hantu. Ya, rumah Granny lah ya, jadinya ya. Ya, Rumah Granny. Nah, ini kalian harus tahu nih. Jadi kalau ditanya setting di dalam desain development itu apa? Jawabannya bukan pengaturan, ya, tapi oh, namanya adalah setting tempat atau setting waktu. Ada oh, dua. Setting waktu terdiri dari tiga. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan. Oke, aku ambil contoh satu deh. Aku cari dulu ya, aku searching. Misalkan aku mau cari setting waktu game Mario Bros. Kira-kira gimana ya? Ada nggak setting waktu game? Setting waktu pada game. satu peluang. Game Granny. Ada nggak sih di sini? Dijelasin nggak sih? Iya, Kak. Game Assassin ya, Assassin's Creed. Oh, satu. Assassin's Creed. Betul. Di bang, iya, Bang. Nah, Apakah ini nih, baca ya. Apakah ada garis waktu dalam Assassin's Creed? Tuh, alur waktu Assassin's Creed telah menjadi rumit selama dengan 13 entry yang mencakup lebih dari 1000 tahun. Berarti dia ngambil kan, contoh nih, Assassin's Creed satu berlatar di mana? sembilan Nah, tuh ya. belas sembilan dua Peristiwa Perang Salib tuh, ketiga, atau The Church Crusade. meter Crusade. crosset Ya, ada tahun 1989 atau 1989. Nah, ini 1911. pasti harus ada nih kayak gini ya teman-teman nih. Latar ceritanya di mana. Itu namanya setting. Setting itu ada setting waktu ada berapa misalkan ya. Ada berapa? Oh ya, setting waktu Jadi itu itu ada pagi, siang, malam ya. Kayak biasa lah ya. sama Ada masa lalu, ada masa depan, sama ada masa sekarang biasanya. masa Biasanya sekarang. di dalam cerita tuh ada pagi hari, malam hari, pada zaman dahulu kala ya kan, sebelum Masehi, tuh ya setting waktu. Jadi kalau kalian setting
Setting itu bukan pengaturan di sini. Setting itu bukan pengaturan. Setting itu Oh, adalah latar. Latar. Jatuhnya latar. oh, oke oke. Aku Nah, salah. selain waktu sebenarnya ada banyak lagi teman-teman. Selain waktu tuh ada juga latar tempat, latar suasana, latar sosial, latar alat, latar belakang. Integral ini banyak nih. Ini mah nanti kalau kalian udah mungkin udah gede kali ya udah jadi pengembang game kan udah pasti tahu lah kayak gini ya. Nah, cuma karena Mister itu bukan game developer, jadi nggak sedetail itu sih. Tuh. Oke, lanjut lagi tadi mana ya? Nah, lanjut ke pitch. Pitch itu apa? Ada yang tahu? Tidak tidak tahu Mr. Peach, Peach kayak Ayo, jebakan pitch. Yang lain yuk, pitch apa pitch? jebakan. Coba Oh, bukan. ditranslate dulu. Pitch. Pitch ini kalau di dalam game, artinya adalah deskripsi. Oh, Pitch-nya adalah deskripsi. Jadi kalian mendeskripsikan game kalian. Contohnya gimana cara ngejelasinnya? Contohnya gini, deskripsi game kalian satu paragraf aja. Misalkan, game ini menceritakan, menceritakan tentang seorang anak kecil oh, yang disandra oleh, jadi disandra deh, yang diculik lah ya, yang yang diculik oleh seorang nenek di dalam rumahnya untuk dijadikan apa ya, tumbal mungkin ya, tumbal. Nah, ini namanya deskripsi. Kalian ngejelasin game kalian secara singkat aja. Ceritanya tuh tentang apa sih game gitu. Ini gitu ya. Itu tentang pitch. Pitch itu adalah deskripsi game kalian. Terakhir adalah referensi. Referensi gampang lah. Kita bisa cari aja di sini ya, referensi. Misalkan cari aja game horror. mana yang Nah, perbandingannya kayak apa ya? ya misalkan kalian referensinya dari game ini. Ya, Ya tinggal di kayak copy aja, copy, masukin aja ke dalam sini, pastain aja. Tuh. Kan ngambil referensinya referensi dari game ini. Game apa nih? Aku juga nggak tahu game apa. Aku lupa lagi nih. Game apa ya ya? Ini ya? game Ini tahu nggak? Game apa ya? Kalau nggak salah itu game apa ya? Game Indonesia loh ini. Game apa ya? Apa lupa ada game apa ya itu ya? Game Indonesia lah. Kalian nggak tahu ya? enggak Kak. Ini tuh game Tidak apa ya Kak. namanya ya? Apakah ini game Ini tuh game, aduh aku lupa gitu namanya tuh. hmm, Ya di hmm. Miauk, Miauk main itu. Aduh. Iya yang ada TK mau aku mainin. Nah ini Buat pasti kalian tahu lah ini game apa. itu anu Evil Nun. Yo, Evil Nun betul. Evil Nun sekarang udah Evil Nun berapa ya? Aku dulu main sampai Evil Nun berapa? Sama es krim, itu aja satu developer. Ya anu Evil Nun apa lagi ice cream apakah itu? Ya, baru di Nah, ini juga pasti kalian tahu nih ya, Aida Horror. Ini belum ada update lagi nih, iya parah iya nih. iya. Ide Ini horror. seru, dulu zaman SMP tuh main gini nih. Nah, ini pasti tahu nih, ayo gimana apa ayo. Serendina, Ya, betul, Flori, Sandrina. Iya, Floridina, Sandrina. Selendrina. Iya, Sandrina. Ini tuh, kalian jadi tinggal copy paste aja. Little Nightmares. Game apa lagi ya yang pasti kalian tahu nih, game lagi. Game yang lumayan terkenal tuh mana ya?
Apa itu? Oh Ice iya, yang tadi tuh Ice namanya Dreadout. Iya, Dreadout. Oh, Astaga. Dread Out. Astaga, aku lupa. Itu Ya, Mister mainin soalnya. Mister lupa namanya. Mister mainin. Dread Out. Ya, Dreadout itu game Indonesia itu dari Ya, bagus itu itu gamenya. iya bagus bagus. Ini bagus. Ringan juga lagi. Nah, gitu ya caranya ya tentang desain dokumen. Ada yang mau nanya nggak sampai di sini? Mana nih? Pada off cam semua nih. Yang on cam cuma Rafasya doang. On cam dong. On cam yuk. Masa Rafasya doang nih? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Yang lain mengenai Enggak ada, desain dokumen. enggak ada, Kak. Tidak, Kalau nggak Kak. ada, kalian boleh download nih, pakai Microsoft Word atau PDF terserah kalian. Di download. Lalu kalian masukin ke dalam ini, jangan lupa ke dalam file ini. File ini Oh, ke dalam course. Nah, jangan di download deh. Aduh, nggak kuat, kegedean loh. Lupa, lupa, lupa. Kalian bagikan, sorry, sorry, bagikan. Terus jangan dibatasi ya, tapi siapa aja memiliki linknya kayak biasa lah ya. Baru kalian salin linknya, kalian masukin ke dalam ini. Nah, ke dalam sini, course kalian. Jangan lupa di checklist. Oke. Nah, silakan dimasukin dulu. Aku kasih waktu mungkin 2 menit aja ya, sampai jam 14.41. Nanti aku cek siapa yang udah. Silakan Mister. dimasukin. Ya, kenapa Rafasya? Enggak, Mister. Ya, silakan dimasukin biar aku nanti bisa ngecek siapa yang udah dan siapa yang belum. Tadi pas aku ngejelasin kalian sekalian nulis nggak? Oh, Sekalian nggak? Tadi pas aku jelasin. ya, Mister. Udah, ayo ketungguin yuk. Sampai jam 4, 2 menit lagi deh, 14.42 deh ya. Kalian kirim dulu ke dalam course. Sama dibuka Roblox Studio-nya ya. Kita masuk ke Roblox Studio. Nah, aku mau minum dulu ya, teman-teman ya. Kalian taruh dulu di dalam course-nya ya. Jangan lupa. Tadi itu contohnya tadi itu gendeng horor ya ya. Horor. Quest. Sini, quest. Oh iya itu ya ada. Hmm. Sudah dimasukin? Belum nih. Belum masuk nih. Yuk, dimasukin dulu ke desain dokumen kalian. Upload ke course ya caranya. Oke, aku tungguin ya.
Zaki. Kamu bikin apa, Zaki? Game nama Survivor Adventure. Oke, Zaki. Oke, thank you, Zaki. Sip, aku checklist. Yang lain? Silakan. Siapa lagi? Baru Zaki tuh. Udah belum? Kalau belum, nggak apa-apa. Nanti aja setelah ini, ya. Wajib dikerjakan ya. Jangan sampai enggak. Pokoknya intinya gini, kalau kalian ngerjain full, hijau semua nih, ya. Hijau semua, itu dapat 20 koin. Gitu ya. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Apakah ada yang kesulitan, guys? Anu nih, yang nih, baru Zaki nih. Oke, guys. Oke, nanti yang belum nanti boleh dikerjakan ya. Oke, Kavi udah coba lihat punya Kavi. Apa nih? Roblox. Gamenya asik, genrenya. Asik tuh bukan genre, Kavi. Ya, kalau genre itu kayak survive, terus kayak horror, itu namanya genre ya. Kalau asik itu bukan genre ya. Setting ini apa pengatur? Pengatur aslinya kontrol. Ini kamu ngopi ya? Ini ya? Pitch, public pitch. Oke, ini masih banyak yang harus perbaiki ya. Maksudnya nih Roblox ini game, kamu mau bikin game dulunya apa maksudnya gitu? Tapi oke lah, aku checklist kok. Oke guys, kita lanjut lagi. Ya, kita masuk lagi nih ke dalam, tadi kita udah ngomongin desain dokumen ya. Desain dokumen udah nih, pitch tadi ya, deskripsi singkat tuh kalau pitch. Kalau setting itu ya, setting waktunya ya. Oke. Oke, kita lanjut ke membuat narasi ya. Jadi apa itu narasi? Narasi itu adalah penceritaan sebuah mainan. Jadi
Di setiap game itu pasti punya narasi kok. Nggak mungkin nggak. Pasti ada alur ceritanya. Entah itu menceritakan kayak tadi deh Evil Nun. Evil Nun tuh ada ceritanya kan, ada story-nya lah di situ. Nah, kalau kalian lihat kayak gini di game-game Roblox ya, itu namanya ada narrative design. Gamenya banyak ya, nggak harus pakai kayak ginian, tapi bisa berupa teks, gambar, ataupun suara. Oke, teman-teman, boleh buka kastil, template kastil yang ada di dalam Roblox Studio ya. Sudah, Jadi Mister. untuk seterusnya, kita buka kastil terus. Kita pakai satu file, jadi jangan gonta-ganti file. Ini kita akan buka Roblox Studio-nya. Sudah, Mister. Oke. Oke, terus kita masuk ke template kastil. Nah, jadi nanti kita akan membuat yang namanya signboard. Nah, signboard itu seperti apa? Signboard itu nih, seperti ini ya. Nah, ini namanya signboard, teman-teman. Nah, kalian boleh coba cari lagi, misalkan di dalam. Nah, di dalam nih, tuh ada lagi kan, signboard. Nah, ini namanya signboard. Seperti ini, signboard. Kalian boleh cari-cari dulu, ya, signboard itu yang seperti apa sih, gitu kan. Nah, itu signboard ya. Ini namanya signboard. Di dalam kalau nggak salah ada lagi nih signboard nih. Kalian boleh keliling-keliling dulu aja. Kita cari signboard tuh kayak gimana sih. Nih, ini signboard nih namanya nih, kayak gini. Mister, tapi Gitu. saya belum bikin istananya. Ditanyanya di kastil, template kastil. Template kastil ada kah? Template Ada. kastil. Kamu Oh, cari di template nih. sabar. Aku keluar dulu. Oh, template kastil tuh kayak gitu. Ada kok. Sabar. Aku cari apa nih? Template kastil. Template kastil. Terus ini kok. Kalau Mister, template-nya mah, bentar. Template-nya. Oh, ini nih kastil. Oke. Ya, template kastil ya, guys. Teman-teman. Gimana? Sudah kebuka template Mister kastil ada kalian? nih. Sudah, sudah. Yang lain Sudah udah? kok. Oh, ini bagus deh, aku bikin. Ini bagusnya. Sama kamu ya, ada jembatannya. Keren. Oke ya. Kalau udah, kita mulai. Oh, Nah, guys, perhatikan di layar aku. Kalian bikin satu part, ya kalian cari satu part, lalu size-nya itu 8,4,0,05 ya. Oke, jadi kita bikin satu part dulu. Nah, satu part. Nah, di dalam properties, kalian cari namanya size. Nah, size-nya adalah 8,4,0,5. Nah, seperti yang ada di dalam gambar di layar aku ini. Size-nya 8,4,0,05. size. Size-nya berapa tadi? 8,4,0,05. 8,4,0,05.
Oke, koma 8,4,0,05. Aku udah taruh di chat tuh. 8. 8,4,0,05. Nah, ini adalah ukuran dari signboard. Biasanya segini ukurannya. Nah, tuh tipis kayak gini kok ukurannya. Mister, tipis banget. Iya, betul, tipis. Nah, kalau udah bisa gantilah namanya kita jadi apa ya? Ya, jadi signboard lah namanya. Signboard. Bisa Terus di tulis dalam papan nggak? signboard, boleh, boleh, bebas, boleh. Kita nggak ada skrip kok, jadi aman-aman aja kita. Nah, signboard sudah. Kalau udah kalian tambahkan di dalam signboardnya ya, tambahkan namanya adalah Surface GUI. Jadi di dalam signboard, kalian tambahkan Surface GUI. Harus surface UI. Tambahkan apa tadi? Belum saya buatnya. Tambahkan surface. Surface. Surface GUI. Udah, Mister. Oke, sudah. Sudah. Nah, untuk Surface GUI, di dalam Surface GUI, sorry. Dalam Surface GUI, kalian tambahkan text label. Oh, text label. Iya. Text label. Udah, Mister. Ini text labelnya kok kecil ya? Nah, text label ada di mana? Ada di belakang biasanya. Tuh, kayak gini ya. Iya. Nah, ini kita atur sekarang nih aku atur. Jadi kalian klik aja text labelnya, diklik. Nah, di dalam properties itu kalian bisa lihat ada namanya anchor point. Cari dulu namanya anchor point. Sabar. Angkor Di dalam point. anchor point ada X sama Y itu. Angkor point. Ya, di text label ya, properties text label. Angkor point. Kayaknya di atas tuh. Angkor. Namanya adalah Udah ada. Apa diisikan di sini, Mister? anchor Yang point. Yang lain udah ketemu anchor point yang lain? udah, Mister, udah ketemu. Cari namanya anchor point di text label ya. Udah, Mister, udah ketemu. Kak, gimana Kak caranya tadi? Di text label, kamu cari anchor point. Di properties text label. Mister, kok ada tulisan XC-nya? Nah, nilai X-nya itu 0,5, Y-nya juga 0,5 ya. X-nya. X, Oh, Y-nya 0,5. 0,5. Y-nya juga 0,5. 0,5. Betul. 0,5. Nah, yang lain? Soal Tadinya titik. 3,5, Sudah, Mister. 3,5. 0,5 ya. Hmm. Kalau anchor point-nya udah 0,5, itu kalian scroll lagi ke bawah, ada namanya position. Sama dibuka juga positionnya. Ada X, ada Y. Nih, cari position ya. Dibuka tuh positionnya. Apa? Position. Position. Sabar, Mister. Oke. Lima. Dan ini juga
0,5. Nah, nilai dari scale-nya, jadi position, dalamnya kan ada X ada Y ya tadi ya. Nah, ada scale nih. X scale-nya 0,5, Y scale-nya di 0,5 juga. Jadi labelnya sekarang udah berada di tengah-tengah. Sabar, Mister. Apa? Berapa tuh? Scale-nya, position X-nya 0,5. X-nya berapa ini? X-nya 0,5. X-nya 0,5. Dan kalau sekalinya itu 0,5 juga. Kalinya juga itu 0,5. Oke, habis itu Y-nya apa Y-nya? Sama 0,5 juga. Jadi nanti di tengah-tengah labelnya. Oke. Yang lain gimana? Bisa? Y-nya bisa Kak. Position, Kavi. Bukan size. Position itu kamu size Kavi. Mas scale-nya juga. Ah, ya di position. 0,5. Nah, kamu buka tuh. X sama Y-nya kamu buka. Nah, sip. Scale-nya 0,5 ya semuanya ya. Kok saya nggak bisa ya? Coba share screen kalau nggak bisa. Malah jadi gini. Sabar, Mister. Kamu bener nggak di position dan di size lagi? Udah, Mister. Share screen. Oke. Ini Mister, lihat. Kenapa sekecil ini? Kavi, bisa nggak? Sabar, Mister. Ini kenapa sekecil ini ya? PowerPoint kamu mana? Angkor. Nah, bentar. Itu scale-nya, bukan di X-nya, di scale. Nah, di scale. Kamu naruh Di di sini. X itu. Iya, di scale. Oh, bentar ini scale ini X-nya berapa Kamu tadi X? punya Kavi. Posisinya bukan di Kavi. Nah, ini juga sama Kavi, di scale-nya. Nah, di scale-nya ya, taruhnya. 0,5. Nah, offsetnya 0 ya. Offsetnya dibikin 0. Koma Nah, itu di 5 scale-nya, di scale. scale-nya. Ya, Ini, offsetnya 0 ya. ini Offsetnya Mister 0. X-nya apa ya? X-nya berapa? 0,5. X-nya nggak 0, usah. oh, X-nya. Cukup X scale sama Y scale-nya doang. X scale sama Y. Iya. Ya, scale-nya 0,5. Terus offsetnya tuh ganti 0 tuh. Kamu 5. Coba 0,5. Titik, itu koma. Oh, Ya, titik. oh, titik. Ya, titik 5. 0,5. Kalau Terus ini Mister, offsetnya 0. Itu nggak usah diganti. ini Offsetnya 0. aja, offset. Offsetnya 0, offsetnya 0. Offsetnya 0. 0. Nah, terus Kenapa scale-nya, sekali? ya karena tadi kamu belum enter. Oh, butuh di enter ya? Ya. Nah, 5. enter coba. Ih, Oh, jadi 0. Coba diulangin lagi 0,5. Kenapa 0 ya? Mister. 0,5. Di situ enter. Oh, lagi. Coba yang Y-nya nolin. Yang Y-nya nolin dulu coba. Nah ya, Ini. Y-nya itu 0. Ya, nolin semuanya coba. Kasih 0 aja, 0 enter. Nah, baru scale-nya 0,5. Ya, scale 0,5. Sekalinya 0,5. Wah, bisa ini ya? Bisa. Lucu. 0,5. Enter. Kamu Nggak bisa, spasi nggak sih? Mister. 0,
0,5, jangan dispasi. Spasi nggak? Oh, kok saya spasi? Oh, pantesan. Jangan. 0,5. 0,5. Nah, Enter. enter. Ah, Nah, lagi yang Y-nya. Y-nya belum tuh. kayaknya skalinya langsung Sama. 0,5 kan? Iya, sama. 0,5. Habis itu enter. Nah, Oh, coba lihat. Dari tengah-tengah belum? Nah, tengah-tengah udah kan. enter. Kavi, Tapi gimana Kavi? Bisa? Position kamu 0,5 udah belum Kavi? Oke. Mister, kok saya kecil ya tulisannya ya? Nah, kamu. Angkor point, mana angkor point kamu? Kavi. Angkor, angkor Oh, point. Kavi. Ayo Kavi. Aku kira salah. Nggak deh. Angkor point mana Kavi? Mister. Angkor point, angkor, oh, angkor point. Angkor point ke atas. Nah, ya angkor point. Udah kok bener. Coba diklik signboard kamu. Mana labelnya mana? Itu papannya diklik papannya. Nah, coba aku puter coba puter ke belakang coba lihat. Enggak ada ya? Text labelnya enggak ada. Enggak ada ya? Coba di signboardnya klik deh. Aku lihat size-nya coba size-nya. Nah, itu dia tuh. Size-nya kamu ganti deh. 8,4,0,05. Ganti dulu size-nya. 8,4,0,05. Mister, kok saya kecil gini tulisannya? Enggak apa-apa. Nah, itu udah di tengah. Oke, lanjut lagi ya. Coba right. Nah, sekarang kita ke size. Tadi kan udah position. Scroll ke Size. bawah itu ada size. Nah, nih size. Sama kayak tadi Size. size-nya dibuka. XY-nya dibuka size-nya. Nah, Ada. di size ini nilai offsetnya coba kita bikin 400. X itu kan kiri dan kanan ya. Jadi X itu kiri kanan, Y itu atas bawah. Coba offsetnya aku bikin 400. Nah, 400 ya. Pas ya. Dan Y-nya itu aku kasih 300. Nah, oke udah pas nih. Oh, kelebihan. Kasih 200 berarti. Nah, ada pas. Berarti nilai X offsetnya itu 400, Y-nya 200 untuk size-nya. Makanya itu dia gede. Nah, ini jangan sampai lupa ya cara-caranya karena nanti kedepannya bakal kepake terus. Kok kecil sih? Untuk size-nya. Atur dulu size-nya, Rafasya. Size-nya. Ya, offsetnya itu atur. Oh, berarti Angkornya kamu di papannya coba papannya lihat. Kalau kan misalkan kayak gitu, Rafasya, papannya ini kamu tinggal atur aja scale-nya. Nih, papan. kalau misalkan kamu kekecilan kayak tadi diatur, scale diatur. Gitu. Maksudnya Mister? Begini. Coba lihat size kamu mana, size boardnya mana. Ya, papan size-nya lihat. Tuh, size kamu gede banget tuh. Nah, tadi kan berapa? 8,4,005 kan? Itu gede banget. Dua-dua. Tiba-tiba jadi gitu. 8,4 Koma 4, koma koma 0,05. 0,05. Enter. Enter. Nah, pas. Gitu. Uh, Gitu caranya. Wah. Oh, 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 oke. Oke, size-nya udah ya tadi ya. Offsetnya kita udah atur tuh 400 200. Sekarang coba kita atur tulisannya. Tulisannya ada di bawah tuh. Kita pertama atur dulu cari namanya text size nih, text size.
Nah, tuh buat atur tulisannya tuh. Nah, kasih label. Misalnya, Bukan. apa nih? Players. Nah, tipe lagi. Oh iya. Halo. Nah, kayak gitu. Udah kayak bisa atur-atur lah. Ininya. Kayak bisa atur font face-nya. Tuh, kan bisa lihat ya ada font face. Diatur mau kayak gini. Halo. Warnanya juga bisa diatur. Bisa. Gimana cara ubah supaya bisa besar tulisannya? Cari namanya text size. Di mana? Di sini di paling Text bawah di text size. label masih text label. Text size. Oh, nih text size. Iya, text size. Oh, iya, boleh, boleh. Mister, text font di mana, Mister? Ada di bawah sini. Kamu tinggal scroll aja coba. Tuh ada text color, ada text size, ada text scale. Kalau text scale ini dia kayak nge-full gitu, tapi kan ini udah full. Gitu ya. Gimana? Bisa? Bisa, Mister. Nah, kalau kalian mau ganti backgroundnya itu ada di paling atas tuh ya. Paling atas ada ini namanya background color 3 nih. Kalau kalian mau ganti backgroundnya tuh. Oh, Nah, background color tuh backgroundnya hitam kan. Ini background background color 3 namanya ya. background color 3 bisa Tuh ubah kalau ke mau ganti backgroundnya. Seperti itu. Gampang lah ya hari ini mah. gampang, Mister. Yang lain ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau mau bertanya langsung tanya aja. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Nggak ada, Mister. Oke, kalau nggak ada, kita sekarang terakhir tambahkan gambar. Nah, cara buat nambahin gambar itu bagaimana? Caranya gampang ya. Jadi dalam Surface UI kalian tinggal tambahkan aja namanya image label. Di dalam Surface UI tambahkan image label. Sabar, Mister. Surface UI image. Oke. Nah, tapi kalau mau nambahin image itu kalian harus publish dulu. Kalian nggak bisa langsung nambahin. Gitu ya. Jadi kalian pergi dulu ke file, kita publish dulu ya. Publish to Roblox. Ya kayak biasa lah ya. Kalian juga pasti udah paham ya. Namanya adalah misalkan namanya adalah sat 14 Suaraku sudah lupa lagi gimana caranya upload. modul 1. Modul 2. Nah, kalau udah tinggal di-create aja sambil ditungguin sukses. Nggak usah dipencet-pencet lah. Nanti dia bakal balik lagi kok ke dalam filenya. Gimana lagi caranya itu? Aku lupa. Publish to Roblox. Publish to Roblox. Publish to Roblox. Ya, terus udah tinggal di-create aja. Kasih nama.
Ah, apa kali ya? Terus apa lagi? Bentar aku lupa lagi gimana caranya. Dipublish dulu aja. Udah nggak usah dipublish dulu aja, di create. Nanti balik lagi kok. Nggak usah dipublish. Nggak usah. Nggak usah buka browser dong. Nggak usah. Cukup dipublish aja. Udah selesai. Jadi kalau udah dipublish tadi ya, balik lagi ke sini. Kalian tinggal buka aja image label yang tadi. Image label yang tadi dibuka. Terus kalian scroll ke bawah, cari namanya image. Scroll ke bawah, cari namanya image. Nah ini nih, image. Image. Tinggal diklik aja image-nya. Diklik. Plus image tuh. Terus abis itu choose file. Nah, tinggal cari dah gambar yang mau kalian taruh. Misalkan ini. Tinggal klik aja. Nanti otomatis dia bakal muncul gambarnya. Jeng jeng, udah bisa kan? Nah, aku udah bisa nambahin tuh gambar apa? Itadori Yuji. Sukuna, gambar sukun. Udah deh. Nanti tinggal kalian atur lagi. Caranya tuh sama persis kayak yang tadi. Atur size-nya, atur posisinya, sama kok kayak tadi cara-caranya. Kayak di teks tadi. Cuman bedanya ini di image. Kalau tadi kan kita di teks ya. Ini di image. Gitu aja kok caranya. Gimana? Ada pertanyaan? Lagi. Enggak ada, Mister. Enggak ya? Udah enggak ada. Berarti ya. Iya. Enggak ada gambar Udah, sih. tinggal kalian atur lah. Misalkan image-nya mau di tengah, atur aja sendiri ya. Text label juga kalian mau atur di bawah tuh ada text Y alignment. Nah, kayak gini. Image label kalian atur-atur sendiri. Size-nya berapa, posisinya gimana, itu bebas ya. Nah, misalkan aku mau atur dia. Nah, berjauhan 0,5 ya. 0,2. 0,3 deh. Nah, tuh tengah-tengah tuh. Nah, udah, kalian bisa atur-atur loh. Masih ada waktu sampai jam 15.30. Yang tadi belum ngerjain dokumen desain, dikerjakan, diupload sekarang ya. Dan dikerjakan tugasnya. Nih, di sini kan ada tugas ya. Nih, membuat narasi nih. Nah, ini dikerjakan juga teman-teman ya. Cara-caranya tadi kan kita udah belajar. Kalian kerjakan sekarang biar menjadi PR. Oke? Oke, Mister. Tapi, Mister, Kenapa? kok itu tadi pas dikirim anunya file yang pertama itu kok warnanya kuning? Oh, ini aku belum belum cek. Ini aku lagi cek nih punya kamu. Nah, ini nih. Kamu belum ganti ya? Dibatasinya ya? Belum, Mister. Rafasya. Belum. Rafasya. Nah, Iya, ganti belum. dulu. Nih, Gimana cara? siapa saja yang memiliki link dibagikan. Terus siapa saja yang memiliki link tuh, jangan dibatasi. Aku nggak bisa ngecek kalau kamu batasi. Sabar, Mister. Oke. Tadi tuh Yang lain kirim ya. Tapi ya biar nggak jadi PR. Kalau jadi PR nanti kalian aku yang mana ya? suruh ngerjain. Yang apa tadi tuh? Siapa saja yang memiliki link. Skor. Sabar, Mister. Skor. Biasanya kok dokumen. Paste. Gimana? Atau gimana caranya? Aduh. Tugas apa kita itu tugas apa? Oh, ya tugas apa lagi tadi itu? Desain dokumen. Oh, desain dokumen ya? Nah, tuh tadi kan di-share. Kamu masih digembok tuh. Oh, Nah, ganti dulu. Itu right ya restricted-nya diganti. Nah, yang hanya link. Kamu getar-getar gitu, mouse-nya?
Mister, baru copy link ya? Copy link. Ya, baru tadi taruh lagi di itu. Yang lagi ya? Wah. Nggak usah copy link, nggak usah, nggak apa-apa. Udah ke ini kok. Oke. Tuh, udah bisa kok. Pas. Udah ya? Udah usah Udah kirim bisa. lagi? Nggak usah, nggak usah. Oke, sip. Aku checklist. Udah, jadi hijau kan sekarang. Sabar, Mister. Yang lain kirim ya. Sama dikerjakan itunya. Belum, Mister. Belum hijau. Sabar, Nanti kalau kalian fully ngerjain, aku kasih 20 koin. Nih kayak Owen tuh. Owen udah ngerjain tuh. Tinggal dibuka. Desain dokumennya dikirim sama dibuka juga handbooknya. Jangan sampai lupa guys. Handbook itu isinya materi kita. Jadi kalau kalian lupa caranya bagaimana, kalau lihat Oh, video kan bakal panjang banget ya. Jadi dibuka aja handbooknya. Biar kalian bisa lihat step by stepnya gitu. oke, Mister. Iya. Sayang-sayang guys. Itu materi kalian, itu hak kalian soalnya. Nah, ini aku tungguin nih. Sampai jam 3:30 yuk. Habis ini aku udah kelas lagi soalnya. Selesai. Tinggal santai saja Itu melihat. belum dikerjain tuh, Rafasya. Ya. Ini belum dikerjain. Yang membuat narasi, kerjain dulu. Oh, Nih, astaga. yang ini nih, belum dikerjain. Sama handbooknya dibuka ya, tuh, biar hijau. Dibuka nih membuat narasi. Tuh, aku kasih lihat lah cara-caranya ya. Lagi upaya antar ini mengatur yang menciptakan silver untuk membuat kanvas. Salah, astaga. Ini mengatur ukuran bagian. Sorry. Oh, astaga, aku salah. Astaga. Ini oke. Mulai teks sabel untuk objek mana yang akan diperlukan untuk menyampaikan teks atau membuat label objek. Seperti teks apa yang perlu diubah di tengah bukan position. Tetapkan nilai bukan di properti ukuran bukan ini. Oh, ini korporat. Ini di terasa. Kami cocok untuk seperti teks tebal dengan tujuan. Teks ukuran ini ukuran label, background color sabar dulu. Aku mau kasih algo koin dulu nih. Oke, nah ini kayak David nih, David udah nih. Harus hijau semua ya. Oke, David udah hijau. Rafasya tinggal 2 lagi. Ayo, Zaki, Kafi, Owen, Syafiq. No, bangku aku rusak, guys. Udah. Oke, coba aku lihat. Udah pinter. Ayo yang lain yuk. Kalau sebelum aku kirim algo koin nih. Kerjain ya. Zaki, Kafi, Owen, Syafiq. Baru 2 nih yang udah nih.
Oke, yang lain silahkan. Awan, udah belum Awan? Awan, ngapain dengan anak Awan? Ya Awan, udah belum dikirim? Ayo dikirim di send dokumennya. Nih Awan, nanggung ya Awan. Di send dokumen sama Roblox handbook. Ya, dikirim. Aku kirim Abu Koin dulu ya. Sekarang itu hari Sabtu jam 2. Oke, aku kirim dulu. Kemarin ada yang ngedein nggak? Astaga. Tidak ada. Satu, dua, tiga, empat. Owen, kirim Owen. Syafiq. Syafiq ada Syafiq. Yang nggak masuk siapa ya? Omar dong ya? Cassandra nggak ada. Kavi, David, Syafiq, Owen. Raffasya 20. Jaki. Jaki itu belum. Yang ngomong kasih 20 deh. Ayo dikerjakan ya. Um, baru 2 nih, guys. Syafiq
Kamu mana Syafiq? Ayo Syafiq, dikerjain Syafiq. Oke, aku kirim deh. Kavi, Kavi udah ya. Kavi tinggal dibuka aja tuh Kavi. Handbooknya nanti hijau semua tuh. Oke, Syafiq. Syafiq udah ya. Udah, Mister. Nah, tinggal Awan nih. Syafiq tadi udah ya Syafiq. 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 Aku kirim ya. Awan, tinggal Awan ya. Mungkin ya. Nah, kirim. Oke. Nah, itu tinggal dibagikan aja, Wan. Pojok kanan atas ada bagikan. Kamu belum bikin file itu ya? File. Disalin dulu, Awan. Di file, ada make a copy di situ. Ada buat salinan. Nah, Awan buat salinan dulu. Nah, baru nanti Awan ketik ya. Nanti boleh di screenshot. Itu tinggal diklik aja, Awan, buat salinan. Nah, nanti itu baru bisa diketik. Tuh ya, nanti dikerjain ya, Awan ya. Oke, karena waktu kita udah habis, guys. Mungkin sampai sini dulu aja. Nanti buat yang belum inget ya, dikerjain ya yang lainnya itunya. Yang pilihan gandanya ya, jangan lupa. Nanti buat Awan, kalau di foto aja nggak apa-apa kok. Di screenshot juga nggak boleh. Penting di submit ke course aja. Oke guys, thank you ya buat hari ini ya. Sampai ketemu di minggu depan lagi ya, teman-teman ya. Dadah guys, aku mau ada kelas lagi. Ya, dah, Mister. Sampai sini Hati-hati. dulu ya. Lekas sembuh, Oke, dadah. Mister. Assalamualaikum. Semoga Iya, lekas thank you. sembuh, Dadah. Kak. Semoga lekas sembuh, Kak.